Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar sahabat-sahabat Pak Dokter Channel dimanapun Anda berada saat ini. Pada akhirnya, insya Allah di episode sebelumnya kita telah berbicara tentang faktor kebahasaan sebagai salah satu penunjang dalam keterampilan berbicara. Nah, episode ini, konten ini menghadirkan faktor non kebahasaan. Jadi saya sebutkan bahwa ada dua faktor, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non kebahasaan. Apa-apa saja yang perlu dipahami oleh seorang pembicara di faktor non kebahasaan ini? Yaitu yang pertama adalah sikap, gerak-gerik Anda ketika Anda sedang berbicara. Harus Anda mengetahui betul dan menyadari betul betapa pentingnya sikap dan gerak-gerik kita pada saat menyampaikan pendapat, menyampaikan ide dan gagasan kepada orang lain. Sikap yang mana yang dimaksud? Ya, katakanlah sikap misalkan ketika Anda berbicara kelihatan bersikap angkuh gitu. Nah, kemudian gerak-gerik mana yang dimaksud dalam proses non kebahasaan ini? Gerak-gerik seperti misalkan menggerakkan tangan yang terlalu berlebihan, terlalu mendayu-dayu gitu, terlalu pokoknya energik tangannya kemana-mana, sehingga fokus mata penyimak itu adanya di tangan saudara-saudari yang sedang berbicara. Nah, ini penting dipelajari, sehingga gerak-gerik itu salah satu faktor pendukung ketika Anda ingin berbicara dengan baik di hadapan orang banyak maupun secara personal. Gerak-gerik yang mana pula yang dimaksud? Seperti misalkan ketika Anda berbicara, mungkin Anda tidak sengaja memegang hidung Anda, menggaruk-garuk telinga Anda, memegang rambut-rambut Anda yang sebenarnya sudah rapi. Nah, hal-hal itu yang perlu dihilangkan dalam proses kegiatan berbicara karena tidak menunjang dari segi non kebahasaan. Yang kedua, pandangan. Pandangan itu perlu. Kenapa? Karena siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang-orang yang ingin mendengarkan kita. Orang-orang yang ingin memahami apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Sehingga kita harus memandang dia, menganggap dia sebagai sahabat kita, sebagai orang yang betul-betul sedang menyimak kita. Hargailah orang yang sedang menyimak Anda dengan cara memandang dia. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang yang keliru dalam menampilkan dirinya saat berbicara melalui proses pandangan ini. Katakanlah, ada orang sih mungkin ya, ketika dia berbicara, dia kerap memandang ke atas, bahkan ke bawah, ke arah sudut-sudut dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk pandangan yang salah pada saat Anda berbicara. Coba Anda bayangkan, saya berikan contoh ketika berbicara. Walaupun Anda dalam posisi performance Anda bagus, penampilan Anda luar biasa, tetapi karena pandangan Anda keliru, pandangan Anda salah, maka ini bisa saja membuat orang-orang yang ada di hadapan Anda tidak akan memperhatikan Anda ketika sedang berbicara. Contoh misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang hadirin dan hadirat yang berbahagia. Nah, ini pandangan nggak terarah, kadang ke bawah, sekali-sekali ke atas dan sebagainya. Nggak fokus. Nggak boleh juga memandang secara lurus ke depan. Apatah lagi kalau memandang, kadang-kadang memandangnya ke arah sudut-sudut. Kalau banyak orang di ruangan itu, kemudian dia memandangnya ke sudut ruangan. Hadirin hadirat yang berbahagia, adalah hal yang terpenting bagi kita semua untuk kita pahami. Nah, itu salah satu contoh yang salah dalam proses kegiatan berbicara saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Pak Dokter Channel yang berbahagia saat ini. Nah, yang ketiga, kita harus memahami betul bahwa sikap menghargai pendapat orang lain itu penting. Ketika Anda ingin didengarkan, ketika Anda ingin disimak dan memahamkan orang yang ada di hadapan Anda, maka pikirkan dan camkan, Anda harus menghargai setiap pendapat orang lain. Jangan takut untuk dikritik. Apalagi ketika Anda mendapat sorotan terhadap apa yang Anda ungkapkan, karena sesungguhnya itu adalah motivasi bagi Anda. Dan yang keempat adalah pertahankan kenyaringan suara. Nyaring itu tidak harus berteriak-teriak. Seperti apa?
Nyaring itu tidak mesti harus mengeluarkan segenap potensi vokal kita sehingga kita didengarkan. Tetapi kenyaringan itu adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana Anda berbicara. Nah, berikutnya yang kelima adalah kelancaran. Lancar artinya orang itu fasih dalam menyampaikan setiap pendapatnya. Dia mampu menguraikan kata demi kata menjadi sebuah kalimat dan sangat lancar dan lugas. Ya, sistematis, terarah cara menyampaikan pokok-pokok pembicaraan yang ingin disampaikan. Yang mana yang perlu dihindari dalam proses kelancaran ini? Jangan pernah biasakan diri ketika Anda berbicara, Anda kemudian menggunakan istilah bagaimana dan sebagainya. Itu adalah proses-proses yang mengganggu si penyimak dalam menghayati dan mencoba memahami pesan-pesan yang Anda sampaikan. Saya berikan contoh yang keliru ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan gagah ya, kelihatan bagus penampilannya, tapi dia nggak lancar. Ya. Nah, hadirin dan hadirat, pada hari ini saya akan mengulas tentang beberapa topik. Itu contoh, hilangkan karakter-karakter seperti itu. Saya tahu bahwa tidak ada orang di dunia ini yang sempurna, dan kita pahami bersama kesempurnaan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang saya ingin pesankan kepada Anda, kenapa Anda takut untuk belajar, berlatih, dan akhirnya bisa betul-betul menjadi seorang pembicara yang bisa menghipnotis orang-orang yang ada di hadapan Anda, menarik perhatian, sehingga tujuan utama dalam proses kegiatan berbicara, topik-topik yang Anda sampaikan mampu dihayati dan mampu diterima, mampu dipahami oleh khalayak yang mendengarkan Anda. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada sesi faktor non kebahasaan ini adalah penguasaan topik. Betapa penting seorang pembicara harus mampu menguasai tema yang akan disampaikan, harus mampu menguasai topik yang akan dibicarakan. Intinya, tidak ada orang yang tidak akan pernah bisa menjadi baik ketika dia berlatih. Saya sendiri dan mungkin teman-teman yang lain selalu melakukan latihan. Ya, ketika ada yang ingin dibicarakan di hadapan orang banyak, perlu latihan. Kalau perlu pasang cermin di hadapan Anda, kemudian Anda lihat diri Anda gitu. Anda mau menyaksikan diri Anda sendiri ketika menyampaikan pendapat kepada orang lain. Nah, ada 6 pokok persoalan yang paling penting pada faktor non kebahasaan ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi para sahabat-sahabat Pak Dokter Channel dimanapun Anda berada saat ini. Saya mohon maaf kalau ada kata yang keliru. Terima kasih banyak atas perhatian dan apresiasi teman-teman semua, sahabat-sahabat Pak Dokter Channel dimanapun Anda berada. Dan akhirnya untuk episode terakhir ini ada satu pesan yang ingin saya titipkan kepada Anda. Jangan pernah takut mengubah diri dalam kegiatan berbicara. Kalau Anda menyadari kebiasaan-kebiasaan jelek atas diri Anda ketika Anda menyampaikan pendapat, maka satu kuncinya adalah berlatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih.